ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Hari Belajar Guru yang kedua, pertemuan kedua pada hari Kamis 22 Januari 2026 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Berdoa selesai. Mohon maaf, untuk yang pertama adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurzila. Yang kedua adalah pemaparan materi untuk mengklarifikasi dan juga menambahkan dari materi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah presentasi individu secara acak dari masing-masing mata pelajaran. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita untuk menghemat waktu, kita mulai acara siang hari ini dengan acara pertama, yakni sambutan dari Ibu dan arahan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya rasa kita nggak perlu kaku lagi ya Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi habitual action kita, kebiasaan sehari-hari kita, bahwa dalam komunitas belajar ini untuk seterusnya Bu April nggak perlu lagi saya yang membuka ya Bapak Ibu, dan harapan saya tanpa saya juga nanti ada di sini kompel ini berjalan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tadi kita ada Ibu pengawas, Ibu Agustin. Nah tadi kami, saya, Wakil Guru, Ketua Anggota pada koordinator komite pembelajaran. Silakan Bu April, tolong dimunculkan yang kemarin mengenai asesmen Bapak Ibu ya, membedakan asesmen formatif dengan sumatif. Ternyata sumatif itu nggak hanya asal. Nah ini ada di sini, kita dapat tadi dari Ibu pengawas kita. Silakan Bu. Izin meluruskan dan menyampaikan ilmu yang kami dapatkan dari Ibu pengawas tadi. Yang pertama itu terkait tentang asesmen. Asesmen kemarin kan ada 3, asesmen pembelajaran itu ada 3 untuk dituliskan di komponen perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan kemudian yang terakhir adalah asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, ketiga asesmen ini, kalau pertanyaannya apakah harus ketiga-tiganya ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini, jawabannya kalau yang kami dapatkan tadi itu tidak harus semuanya ada. Tergantung dari materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, disesuaikan dengan perencanaan Bapak Ibu. Jadi ketiga-tiganya tidak harus ada. Tapi untuk asesmen pada proses pembelajaran pasti ada ya Bapak Ibu ya. Untuk asesmen pada awal pembelajaran itu juga yang kami dapatkan informasinya itu tidak harus ada. Kalau memang materinya itu berkelanjutan yang tidak seidealnya ada, tapi tidak harus ada untuk di modul. Kemudian terkait dengan asesmen pada jenis asesmen itu sendiri yang kita ketahui sama-sama itu adalah asesmen itu ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Nah untuk asesmen sumatif itu terkait kalau intinya dia pada saat kita buat tujuannya untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu, maka asesmen itu termasuk asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu tidak hanya menutup lingkup materi, ya, tidak hanya ulangan harian, tidak hanya ulangan semester, tetapi jika asesmen itu dibuat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, maka asesmen itu dinamakan asesmen sumatif. Ini berkaitan dengan rubrik yang tadi Bu ya, tadi kan kalau saya dengar itu berkembang, cakap, dan mahir. Bagaimana solusinya jika memang anak tersebut tidak termasuk dalam kategori ketiga-tiganya? Apakah harus kita paksakan dipilih salah satu atau bagaimana? Ibu, untuk mengatasi anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang kurang,
itu Bapak Ibu kita tidak mengubah tujuan. Nah itu tadi pesan dari Ibu Pengawas. Tujuannya tetap, tetapi bagaimana cara scaffoldingnya tadi kita membangunnya. Bagaimana cara kita membangunnya? Nah itu yang kita bedakan. Atau produk yang dihasilkan itu yang kita bedakan. Tapi untuk tujuan itu tidak boleh diubah. Tujuan harus sama. Kalau Ibu membuat kelas 7 tujuannya bisa memahami tajwid, harus semuanya. Nah, namun nanti pada saat Ibu membangun itu, tujuan itu, scaffoldingnya, disitulah Ibu harus mencari berbagai macam cara yang disesuaikan dengan kemampuan anak tadi. Selamat sore anak ibu semuanya. Alhamdulillah ibu lihat sekarang kalian sepertinya semangat semua untuk belajar. Semangat ya? Iya, semangat semua untuk belajar. Baiklah anak ibu semua. Jadi untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian kan untuk materi ibu sekarang itu mengenai rangkaian listrik. Itu sudah kita pernah belajar di SD. Jadi untuk mengetahui tingkat kalian itu sampai di mana, ada yang sudah tahu, ada yang ingin tahu, dan ada juga yang lebih daripada tahu. Saya buat itu ada asesmen awalnya. Silakan beri tangan dari mata ya, oke. Dari mata pelajaran apa itu? Nah, Saya dari kelas 9 Bu. Nomor 1. Pernahkah kamu melihat atau membuat rangkaian listrik sederhana? Kalau melihat belum Bu. Nah, kalau membuat belum, tapi pernah melihat di pohon atas. Oke. Sangat bagus sekali ya. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 ya Bu ya. iya. Lampu di rumah jika satu lampu mati, lampu Ya. lainnya tetap menyala. Menurutmu ini termasuk rangkaian apa? Iya. Jawabannya paralel Bu. Oke, paralel. Ya, boleh. Silakan. Lampu di rumahmu jika satu lampu mati, lampu lain tetap menyala. Ini termasuk rangkaian apa? Selesai. Ya, boleh. Jadi nggak boleh terus langsung yang ketiga dari mana? Jadi kita belajar pada materi tentang rangkaian listrik. Mengenai rangkaian listrik sudah kita kenal di SD ya. Dan di SD juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya tentang rangkaian listrik. Nah tapi di sini dia lebih rangkaiannya sudah menjadi 3 ya, kalau SD hanya 1 saja rangkaian seri. Jadi rangkaian listrik itu ada 3 rangkaian seri, paralel, dan gabungan antara seri dan paralel. Yang ketiga ya, kalau paralel berarti dia dalam bentuk gambarnya dia jadi begini. Ini lampu, ini lampu. Nah, ini baterainya, atau boleh di sini saklarnya. Kalau dia dalam bentuk paralel. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke gabungan? Yang itu anak itu namanya siapa? Desna ya? Nanti kau suruh ke depan ya. Perhatikan. Nah kalau dia disusun paralel, berarti kalau misalnya di sini R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, maka masukkan ke rumus ini 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 3. Nah di sini matematikanya kadang-kadang anak-anak kesulitan ya. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jadi kalian samakan dulu penyebutnya. Yang bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 3. Berapa Desna? 6 pintar. Ya jadi 6 di sini. Ya 6. Nah untuk lebih jelas lagi saya bawa ke aplikasi sirkuit, tulis sirkuit construction kit DC.
Sekarang kita ambil lampu. Sini ya. Tarik. Dapat? Sudah semua? Sudah. Ambil lagi kabel. Sini. Sudah sampai di sini? Ada yang belum? Mary tidak apa-apa nah, tidak apa-apa Mary. Yang penting jangan putus kabelnya. Nah, sudah sampai sini? Lanjut, kita ambil lagi kabel satu lagi. Kabel lagi. Bikin. Oh, bentar. Ya, saya tunjukkan. Ambil satu lagi kabelnya, letakkan lagi. Udah. Kamu jauhan saklar ini. Ada yang sudah sampai seperti kita. Tarik ke bawah. Jauhi lagi. Nah, ada sampai sini? Sudah, pinter. Ambil lagi kabelnya, letakkan di sini. Sudah. Tutup saklarnya, Noval. Sudah? Oke, menyala lampunya. Iya. Jadi ini rangkaian apa, Nak? Seri. Mempermudahkan kalian untuk belajar dengan menggembirakan, bermakna dan berkesadaran, ya. Oke, jadi nanti di rumah kalian buat sendiri rangkaian secara paralel, rangkaian secara gabungan antara seri dan paralel. Nah, kemudian Ibu ingatkan, nanti di akhir Ibu berikan tugas, kalian kerjakan. Atau ada yang mau tampil mengerjakannya ke depan? Untuk materi kita hari ini, alhamdulillah ya sudah mencapai daripada tujuan pembelajarannya. Adapun refleksi daripada pelajaran kita hari ini, yang pertama tadi tentang menghitung rangkaian paralel, di mana kalian masih belum bisa menyamakan aljabarnya, ya, dalam bentuk menyamakan penyebutnya, sehingga kalau kesalahan dalam menghitung, otomatis untuk membuat suatu rangkaian nanti juga akan mendapatkan kesalahan. Bahwa rangkaian listrik itu terdiri dari 3 macam: rangkaian seri, rangkaian paralel, dan gabungan antara seri dan paralel. Kemudian kalau rangkaian seri itu keuntungannya dia bisa dibuat, contohnya pada membuat lampu senter. Kalau rangkaiannya paralel itu biasa dipakai di rumah-rumah, seperti yang saya telah contohkan temannya tadi. Jika lampu yang satu dimatikan, maka yang satunya tidak ikut mati karena dia mempunyai tegangan atau arusnya masing-masing sendiri-sendiri. Sedangkan kalau dia secara seri, satu dia dimatikan maka semuanya akan ikut mati. Refleksi atau kesimpulan daripada materi kita tentang rangkaian listrik hari ini, ke depan besok saya akan menyampaikan kembali materi selanjutnya, yaitu mengenai magnet. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran lain? Baik, kalau semuanya dari mata pelajaran PTKN. Oke, kepada yang bersangkutan silakan untuk maju ke depan. Siang anak-anak. Sehat semuanya? Pak Amri sehat? Iqbal sehat? Iqbal? Aman Iqbal? Ya. IPA hadir semua? Dari IPA? Mana kelompok IPA? Ada matematika? Bahasa Inggris? Ya, kita anggap
hadir semua ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang kewajiban, hak, dan kewajiban. Sebelum Bapak memasuki materi hak dan kewajiban, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menerapkan atau menjelaskan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta upaya dalam menghormati hak dan kewajiban warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Ini mungkin ada kesalahan atau bagaimana nanti bisa dikoreksi ya. Untuk terkait dengan materi kemarin berkaitan dengan prinsip tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru adalah menggunakan prinsip A, B, C, D. Namun setelah saya belajar sedikit-sedikit, baik itu di TikTok, di YouTube, di Google, ternyata menurut keyakinan saya dan menurut pengetahuan yang telah kami dapatkan, ternyata 4 itu sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Jadi sifatnya tidak wajib. Jadi maka dari itu tujuan pembelajaran yang kami buat itu hanya mencakup unsur A, B, C, D saja. D-nya tidak ada, D-nya tidak ada. Seperti itu. Jadi kira-kira menurut kamu itu gambar apa? Belajar anak berdiskusi. Anak berdiskusi. Kira-kira kalau dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas tentang hak dan kewajiban, ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kelihatan yang di depan, gambar di depan? Kelihatan? Itu aktivitas apa dan itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Pak Jadi tadi jawab apa? Kewajiban. Jadi sama kewajiban. Ada yang berpendapat lain? Orang belajar tadi kewajiban atau hak? Kewajiban. Yang hak angkat tangan. Jadi dari dua gambar yang telah Bapak sampaikan tadi, yang pertama adalah anak yang sedang belajar, yang kedua adalah anak yang sedang melaksanakan piket. Itu adalah contoh penerapan hak dan kewajiban di ruang lingkup sekolah. Yang pertama belajar. Kenapa dikatakan hak yang disampaikan Pak Dwi? Karena hak mendapatkan pendidikan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, otomatis orang belajar itu adalah sebuah hak. Sedangkan piket atau menyapu sekolah itu adalah termasuk ke dalam sebuah kewajiban. Dr. Profesor Dr. Dr. Guru. Dr. Nogoro, kewenangan untuk melakukan sesuatu yang sudah semestinya. Christine S.T. Kansil berpendapat bahwa kewenangan yang dilindungi oleh hukum, dan John Salmon, kewenangan yang diperoleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Coba Bu Weni, tolong dibaca kewajiban menurut Profesor Dr. Muhammad Sundar. Demikian kewajiban menurut Profesor Dr. sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat diperlukan dalam fakta oleh pihak tertentu. Gambar yang sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Terima kasih Pak. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai penyebab sebuah hak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja silakan masing-masing kelompok, baik kelompok IPA, IPS dan sebagainya, silakan kamu berdiskusi, kamu jelaskan pengertian hak menurut bahasa sederhana kamu, kemudian kamu jelaskan. Kelompok IPS itu ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Untuk hak
Profesor Dr. Notonegoro kewenangan yang melakukan sesuatu yang sudah semestinya, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dapatkah kami menyebutkan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Enggak tahu ini Pak, saya lupa. Ya, sudah ini Pak ya. Terima kasih dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebuah hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan beriringan. Tidak bisa hak berjalan tanpa diiringi dengan kewajiban. Pun sebaliknya, kewajiban itu dilaksanakan. Pun sebaliknya, apabila hak itu didapatkan tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu juga tidak bisa seimbang. Contohnya, kita bekerja, itu ada 2 hak. Apabila kita bekerja tidak mendapatkan sebuah gaji atau hak, maka apakah akan berimbang? Apakah akan berkesinambungan? Kan tidak. Pun sama halnya dengan apabila kita ingin mendapatkan gaji tapi kita tidak mau bekerja, itu juga tidak akan bisa seimbang. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Minggu depan ulangan harian, jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang maju memaksimalkan waktunya ya. Oke, berikut teman-teman untuk materi informatika. Silakan dan berhamdulillah untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sudah bersih? Beli kolong nggak meja masih ada sampah? Silahkan cek sampahnya, bajunya rapikan, sepatu dipakai. Sudah semua? Sudah. Saya tidak akan memulai pembelajaran jika kelas tidak bersih, baju tidak rapi, dan kelas ini bau. Ya, di kelas saya baju cantik dan ganteng. Ya, boleh dong, kaos kaki cantik. Sudah kelas ibu, kaos kaki ibu tidak mau bau-bau kaki. Oke, kita di pembukaan dulu. Tadi doa sudah? Sudah, waktu MPG tadi sudah doa kita ya? Oke. Sudah Kak, ada mobil kalian. Oke. Kalau kita sudah doa, berarti semoga pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala. Jadi kita datang ke sekolah, apapun itu pekerjaan, kita dimulai dengan basmalah, kita bisa lelah kita, capek kita, mikir pusing ngerin tugas, dapat pahala. Oke. Amin, doain ibu ya Bu. Oke, pertama, siapa yang mau masuk hari ini? Desna Bu, Desna. Desna rupanya udah 20 ya. Sama saya. Desna kalau misalnya kalian nggak masuk, orang tuanya datang ya ke sekolah nanti. Oh iya, sudah kita ya amankan. Oke, silakan tangan di dada. Kita akan melakukan sebuah afirmasi. Oke, ikuti setelah ibu. Oke, saya anak pintar. Saya anak rajin. Saya harapan keluarga saya. Saya akan menjadi miliarder pertama di keluarga saya. Maka saya siap untuk belajar apapun konsekuensinya. Capek, pusing, pening akan saya hadapi. Semangat. 2, 3 bisa. Silakan duduk. Berita bohong atau hoax yang beredar di sosial media. Ya, tujuan kita pembelajaran hari ini identifikasi karakter berita bohong atau hoax. Boleh? Tolong Ibu, maaf. Oke, sekarang kita masuk dulu. Kita pernah itu kebaca ada breaking news mulai minggu depan kalau bikin video ternyata bayar 5.000, bikin akun game login aja 2.000. Oh iya, sorry maaf. Iya, maaf ya. Nah, sering nggak kayak gini? Sering. Pernah nggak nemu kayak gini? Sering.
yang dia sifatnya tidak jelas bagaimana. Siapa yang tidak pernah mengalami hal seperti ini? Tidak pernah, yang tidak pernah. Ibu tidak pernah? Bapak di HP, iya ya ampun ya. Nah, semoga jadi miliarder pertama tadi ya keluarga kita. Oke, pasti semua pernah ya. Semua pernah kira-kira mendengar berita yang entah kemana tidak jelas. Oke, oke, ini hasil spinnya. Apa yang kamu ketahui tentang FOMO? Ada yang tahu apa itu tentang FOMO? Silakan ibu, silakan anakku. FOMO itu fear of missing out atau takut ketinggalan tren gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu nih Pak. Oke, jadi dalam sebuah sosial media kadang ada satu hal yang kita takut ketinggalan, takut gak gaul kita. Untuk apa sih Bu belajar ini? Kami lebih pintar perasaan. Kami anak-anak Gen Alpha ini gak perlu lagi diajari masalah sosial media. Ya kenapa harus penting Bu materi ini? Kalian harus tahu. Jadi kalau kalian tahu materi ini penting, berguna, kalian akan lebih semangat belajarnya. Kita lihat di sini. Ya, teknologi itu hanya alat, tapi otak kita, akal pikiran kita itu yang memastikan alat tersebut berguna untuk kita atau bahkan merusak diri kita sendiri. Akhir pembelajaran dari tadi sudah kita latihan soal, bahas masuk, kita lihat ada satu soal di sini. Apa yang terjadi kalau kita langsung percaya? Ibu nggak mau jawaban singkat ya, kalian harus jawabannya sesuai urut dan minimal 3 jawaban. Mengapa kita bisa menerima dan langsung percaya pada sebuah berita? Oke, merefleksikan sebenarnya hal ini penting atau tidak, hal bagian mana dari pembelajaran ini yang bakal kalian pakai untuk sehari-hari kalian, sehingga pembelajaran ini bukan hanya kalian belajar di kelas tapi untuk kemudian hari. Terus yang tindak lanjutnya tadi kita akan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih pembelajaran dari Ibu. Ibu anak ini bermakna dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan untuk Bu Rizka dari mata pelajaran informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapa yang tidak masuk? Apa keterangannya? Rasanya anak ini setiap pelajaran Bapak sering nggak masuk. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke dunia timur, khususnya ke Indonesia. Yang sudah Bapak jelaskan, yang pertama adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol merupakan bangsa yang pertama kali yang mensponsori datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Nah, tetapi sudah Pak jelaskan waktu Portugis datang ke Indonesia belum sampai ke Indonesia. Dia baru sampai ke Afrika, Tanjung Harapan. Bagi anak-anak yang membawa atlas, karena sudah sering Pak ingatkan, IPS itu atlas itu merupakan salah satu bisa dikatakan pokok Baik, dari seni budaya, mana pertanyaannya dari mata pelajaran seni budaya? Kepada narasumber, kami persilakan untuk maju ke depan. Seni budaya.
Cabangnya apa, Nana? Cabangnya menari. Oke, hari ini kita akan belajar menari. Kalau kemarin, sebelumnya sudah berdoa ya? Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Oh, itu Pasca. Pasca ya? Pasca apa keterangannya? Sakit. Oke. Yuliana masih tidak hadir? Oh ya Allah, kita doakan semoga sehat walafiat. Amin. Ya, lanjut. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang berdasarkan kesepakatan kelas kita hari ini. Boleh ya? Tunjuk tangan kesepakatan kelas apa saja? Tidak boleh ribut ketika ibu sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak boleh ke kantin. Terus satu lagi yang tambahan dari ibu, yaitu kalau disuruh maju harus maju. Oke anak-anak ya. Ya, lanjut. Kita standing dulu yuk semuanya. Berdiri yuk. Yaitu kalian mencontoh tarian yang sudah ada. Nah, kalau untuk di semester ini kita akan menari, membuat suatu karya tari. Yuk, lanjut. Oke, sebelumnya kita akan lihat tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Desna. Berdiri ya, Nak ya. Melalui kegiatan eksplorasi dan kerja kelompok, peserta didik mampu menyusun dan mendemokrasikan desain gerak tari di depan kelas dengan menerapkan variasi desain kesatuan unity, desain berirama, berimbang, desain terpecah, desain selang-seling, dan desain pergantian. Oke, beri tepuk tangan untuk Desna. Pintar sudah ya membacanya. Oke, pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat pertunjukan tari anak-anak? Pernah. Di mana biasanya kalian melihat pertunjukan tari? Di festival. Di mana lagi? Pembukaan acara. Ada lagi? Di kondangan. Oke. Nah, apakah kalian pernah perhatikan ketika menonton? Apa yang kalian perhatikan dalam menonton tari? Yuk. Gerakannya satu. Yang kedua tempo. Ini Iski hari ini aktif sekali ya. Masya Allah. Lanjut. Apa lagi nak? Yang lain pulau Iski terus. Yang lain. Apa make up biar cantik. Oke, lanjut ya. Tari sama. Coba dulu. Duduk. Oke, duduk. Nah, ini duduk ya. Tolong Ibu agak minggir sedikit di sini, nggak kelihatan ya. Nah, kita lagi menampilkan tari ya, Bu ya. Oke. Tolong Rizky, angkat tangannya angkat ke atas Rizky. Nah, tangan ke atas bukan seperti itu. Nah, jadi tangan Rizky ini bersatu dengan tangan Nova. Oke. Dan tangan yang di bawah ini tangan siapa namanya? Ika bersatu dengan Desna. Coba bersatu dulu kalian itu, jangan bercerai. Oke. Ya, kalau Ibu bilang 1, 2, dan 3,
di sini silakan kalian buat. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian. Silakan kalian identifikasikan jenis desain gerak pada gambar tersebut. Kemudian buatlah rangkaian bentuk gerak sederhana berdasarkan kelompokmu. Jadi gerakan tadi disederhanakan, dibuat dalam satu bentuk ini suaranya astagfirullahaladzim. Simpulan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apa lagi, nak? Ada beberapa desain. Apa, Iski? Ada beberapa desain. Salah satunya ada desain serempak dan desain selang-seling. Pintar, Iski. Malam ranking 1. Alhamdulillah. Nah, refleksi. Cak mana kesan pembelajaran ibu kita hari ini, nak? Senang, bangga, terus terkejut. Adakah yang terkejut di sini? Ada. Terutama yang suruh maju tadi ya, nak ya. Oke, lanjut. Ada yang ngantuk? Oh enggak, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat suatu rangkaian gerak tari. Persiapkanlah diri kalian, sesuaikanlah musiknya dan happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mata pelajaran PAI, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Oke, dari mata pelajaran PJK, silakan. Yoga, kalau sebenarnya kami persilakan untuk maju ke depan. Oke, jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai baju olahraga. Yang penting silakan dicek di bawah kaki kalian atau di laci yang ada sampah, silakan diambil dan dibuang ya. Kalau sudah lebih yang nggak masuk kali ini siapa? Yuliana. Kenapa Yuliana? Sakit. Tadi juga beberapa mapel sudah nggak masuk. Yuliana. Senam di lantai, betul. Walaupun jangan sederhananya, tapi betul ya. Jadi senam yang dilakukan di lantai, tapi menggunakan matras biar aman. Coba Pak Chandra melakukan gerakan kaki berdiri seperti pesawat terbang. Coba. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh. Oke, terima kasih Chandra. Terus untuk Chandra sudah berani maju. Paling sederhana di gerakan senam lantai. Baik. Nah, tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu melalui berbagai aktivitas pembelajaran peserta didik dapat memahami, menganalisis dan nanti mempraktikkan di pertemuan berikutnya gerak spesifik keseimbangan dan kaki, dan kita nanti belajar guling ke depan. Nah, dengan menunjukkan nilai keberanian dan kemandirian. Tadi posisi berdiri. Nah, ini menggunakan matras ya, jangan tanpa menggunakan matras. Oke, tangan diangkat, kemudian tangan memegang matras, dagu menyentuh dada, kemudian berat badan pindah ke depan. Nah, yang pertama kali menyentuh matras itu punggung, bukan kepala. Kalau kepala nanti cedera lehernya. Nah, kemudian berdiri kembali seperti semula. Oke, kita skip ya. Kelompok tadi Chandra sudah memotong-motong. Mohon bantuannya. Ya, Bapak. Seadanya tadi. Ya, itu ada gambar. Silakan disusun. Nanti tiap-tiap kelompok perwakilan boleh mempresentasikan, disusun ya, disusun sesuai menurut urutan gambar sesuai keyakinan dari kelompok itu, atau boleh di meja masing-masing kalau nah, sudah disusun dari kelompok bahasa Indonesia.
Ya, secara sederhana, ingat di pelajaran Pak, salah tidak marah. Ya Pak marah kalau nakal kayak Desnani, attitude-nya nggak bagus. Iya. Posisi berdiri, kemudian menunduk, kepala menyentuh matras, bahu matras, kemudian berguling ke depan, kemudian selanjutnya setelah berguling ke depan, duduk dan apa ini? Dilanjutkan berdiri. Dilanjutkan ke sama. Ini bapak kayaknya roll ke belakang Pak ya? Roll ke depan. Boleh ke depan. Salah sih. Kami intinya dari roll belakang. Jangan apa. Iya Pak, itu sebenarnya roll belakang malah. Esensi dari kalian nanti diambil pas kesimpulan. Iya. Silakan. Ini yang pertama siswanya posisinya berdiri, kemudian dia berguling memegang lutut, kemudian setelah itu lututnya lurus, posisinya menunduk, kayak agak menunduk gitu Pak, berdiri, kemudian dengan posisi sempurna berdiri lagi, roll ke belakang. Oke, menurut kelompok yang atas guling ke depan, itu urutan yang benar dari berdiri, kemudian tangan pegang matras, kemudian berat badan pindah ke depan, kemudian balik lagi ke posisi berdiri. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Apa kendala apabila kalian nanti praktek kira-kira yang akan kalian hadapi? Selama Pak Majer yang dihadapi siswa terutama yang putri itu melakukannya tidak berani, ada yang trauma karena jatuh, kemudian ada mohon maaf yang berat badannya berlebih mungkin agak kesulitan, tapi nanti yang penting berani dulu melakukan ya. Kita melakukan pergantian jam. Pak Kiri belajar pada ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terus. Ya, dingin. Jadi lafaz Allah dibaca talqin, dibaca tipis itu kalau sebelum lafaz Allah itu. Sebelum lafaz Allah ini terdapat huruf yang berharokat gas. Masalah ini posisi dulu ya. Tuh. Jelas? Ada pertanyaan? Sekarang mau tanya ya. Kita next ya. Berikutnya takdim. Bagaimana takdim itu? Ya, bacaan takdim terjadi. Ya, lafaz Allah dibaca takdim apabila lafaz Allah didahului huruf berharokat fathah. Apa itu fathah? Apa itu fathah itu? Garis di atas, ya. Atau bom itu harus di mana? Depan, ya. Kalau orang biasa garis bawah. Contoh, ini lafaz Allah, ini huruf berharokat fathah. Oke, baik. Semua bisa paham? Nah, jadi kalau lafaz Allah dibaca tebal atau dibaca takdim, lafaz Allah didahului huruf harokat apa? Fathah atau dom? Ya, jelas ya? Dari apa yang sudah Bapak sampaikan kira-kira ada pertanyaan? Nian. Oke, kalau begitu akan Bapak berikan tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi silakan kalian identifikasi ayat-ayat yang Bapak kasih berikut ini. Orang besar, yang besar dulu. Ya, silakan. Dalam kelompok silakan diskusikan. Sepertinya dari nomor 1 sampai nomor 5 saja ya. Ada waktu yang
bacanya kurang memungkinkan. Jadi silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Nomor 1 itu Hah? adalah takdim, Pak. Takdim, kenapa? Baca takdim. Itu ada huruf ro yang berharokat lemah, Hah? harokat Allah. Iya. Tapi sepertinya berbalik, lafaz Allah dulu yang dikemukakan, lalu kemudian alasan huruf dulu. Lafaz Allah didahului huruf berharokat lemah. Baik. Yang nomor 2, silakan Bu Rahma. Iya. Takdim, kenapa? Karena diawali dengan huruf fathah. Siapa yang diawali itu? Allah. Lafaz Allah diawali atau didahului huruf berharokat Pak? Oke. Anak-anak kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, berikut Bapak ada permainan ya. Bapak yang siap maju. Ya boleh tiba silakan maju. Iya silakan. Habis ini Desna ya. Kita ya mulai. Apa yang dimaksud dengan lafzul jalalah? Tidak tahu. Iya oke good. Next. Iqbal. Gantian Iqbal. Mana Iqbal? Oke good ya. Baik anak-anak sekalian, kurang lebih inilah ya pembelajaran kita kali ini. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa ya cara membaca lafaz Allah itu ada berapa macam? Ada dua yang disebut dengan tarkib dan tarkib. Kalau tarkib dibaca apa? Tarkib. Kalau tarkib dibaca apa? Tarkib itu kapan keduanya? Iya, sebelum lafaz Allah terdapat dulu berangkat. Kalau tarkib? Iya, lafaz Allah didahului untuk berharokat atau bang. Baik, anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Ya guys, baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah baca doa ya anak-anak ibu semua. Sudah, Bu. Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kayaknya habis jam olahraga ya, jadi pada sepi nih. Belum pada masuk semua ya nak. Ganti baju. Oh, ganti baju. Iya. Oke. Stand up please. Nah, ice drinkingnya kalian cari pasangan. Ini mainnya berdua. Pasangan. Jadi tangannya berhadap-hadapan. Ya. Kalau ibu sebentar aja kita nanti berarti. Silakan dulu anak ibu. Attention, jawabannya nih. Attention. Ready. Ready, jawabannya. Attention. Ready. Oke, bagus, good job. Nah, jadi kalau ibu bilang-bilang genap berarti yang ditangkap segenap ya. Paham nggak? Yang kanan genap, kiri ganjil. Oke, 56. Siapa yang genap? Berapa? Yang kapan ibu kasih pertanyaan ya? Berapa? 25 kali 25. 625, bagus. Benar, Sekali lagi, materi pracara untuk mempelajari bab ini. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian perhatikan. Nah, gambar yang tertera itu kecil ya. Oke, ada apa aja nak? Tong sampah. Itu bang ruang apa? Tong sampah. Silinder atau tabung?
Iya, ya benar, tepat sekali. Bangun rumah limas merupakan rumah tradisional Palembang. Nah, rumah ini salah satu rumah adat Sumatera Selatan yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu. Limas adalah salah satu bangun ruang. Nah, nama kelompoknya sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, silakan menjawab pertanyaan pada LKPD dan hasil diskusi dicatat di buku catatannya masing-masing. Jadi Ibu nggak mau nih, dalam kelompok ada yang mencatat dan lainnya jalan-jalan, mainan bahan bacaannya. Ada LKPD, kalau bingung kalian bisa lihat di bacaannya. Kalian sudah lihat ya di LKPD-nya itu bagian anak ibu yang diizinkan membawa HP-nya ke sekolah, kalian bisa membuka ini yang udah ibu hubungkan juga ke Google Classroom kalian. Itu kalian bisa mengklik, contohnya titik sudut diklik, nah titik sudut kalian klik. Nah ini kalian bisa lihat ada berapa sih jumlah titik sudut pada kubus. Nah ada berapa itu kalau kalian hitung? Ada berapa? 8. Cara mudahnya buat dari titik di atasnya 4, di bawahnya 2, pakai 2 8. Ya itu cara cepatnya. Kalau ngitung rusuk berarti 4 kali 3, 4 kali 3 berapa rusuknya? 12. Itu kalau cara cepat. Jadi dalam matematika itu gak hanya kita menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah secara efisien dan cepat ya maksudnya. Untuk bangun ruang yang pertama yang berwarna kuning itu namanya kubus. Orange, kuning. Ada kuningnya juga itu sisinya. Yang warna biru itu kerucut, ungu bola, warna pink tabung, dan hijau balon. Benar Ibu? Perhatian ya Mbak Bu? Ini ada 5 soal, kalian bisa langsung jawab A, B di kertasnya masing-masing ya. Langsung jawab 1A, 2B, dan lain sebagainya. Nah nanti Ibu akan lihat apakah kalian sudah paham atau tidak mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup, nanti minggu depan kita akan belajar bangun ruang dan unsur-unsurnya untuk yang sisi lengkung, untuk bola dan kerucut. Nah, baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parti memandang buah hatinya dengan cemas. Oke, itu denotasi atau konotasi? Denotasi atau konotasi. Oke, tepuk tangan. Ya, pelajaran kita baca dulu CP dan TP. Ini mau ya saya. Oke, mau. Oke, ini Ibu ada video pembelajaran. Video pembelajarannya itu mengenai penjelasan materi denotasi dan konotasi. Mau saya dengar? Oke, itu tadi video pembelajarannya. Ada yang bisa menyimpulkan apa ya? Itu makna denotasi dan konotasi. Dan konotasi. Ya,
Dan ini yang mana ya? Yang merupakan kalimat betul, semua kelompoknya bagus, ya sudah paham semua. Nah, sekarang adalah assessment proses. Ini bukan individu, ini boleh di-scan dan buatnya nanti kita lihat siapa ya yang dapat nilai tertinggi. Oke, sudah. Oke, mungkin itu saja. Lanjut kesimpulan pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita hari ini belajar tentang kata denotasi dan konotasi, yang dimana denotasi itu memiliki arti atau memiliki makna kata yang memiliki makna sebenarnya. Kalau konotasi adalah kata yang mengandung makna lainnya atau makna tidak langsung. Oke, terima kasih Iski. Ya. Oke, dan sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ya, saya kan sebagai guru di sini, tapi guru kita, ya. Nah, kalian sebagai murid. Oke. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Akhirnya dulu semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Tapi sebelum mulai pelajaran, ya sebelum mulai materi, biasanya saya mengecek ada yang bilang motivasi. Oke. Oke. Bagaimana Ibu Vanessa? Oke, Vanessa. Ya. Saya pakai tanya biasanya pakai saja, karena yang saya lihat itu ya yang sering keluar yang sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada ya. Maka kemudian oke, tidak boleh keluar saja. Yang penting kita sepakat ya. Oke, setuju. Karena ini sudah menginjak, saya kira ini sudah mau jam pulang ya. Tapi dan tadi sudah semangat ya. Iya, saya pikir dari jam pagi tadi sudah ada banyak tugas, sudah banyak PR, ya betul? Betul. Mau pulang? Nah, kalau tidak semangat kita tidak akan pulang. Mau pulang? Oke, mau pulang. Oke, tapi sebelum itu saya menyampaikan 7 jurus BK. Kalau di pelajaran kami itu ada model, tapi kalau di kami ya kami punya guru. Bukan guru suara itu, ya. Tapi salah satunya yang kenali potensi itu salah satu jurusnya. Kedua, kelola emosi. 3, tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi dan koneksi, dan bangun kolaborasi dan menata situasi atau tentunya. Ya, itu ada yang dimaksud dalam jurus itu dari ketujuh jurus itu, yaitu emosi dan menata situasi. Dan nanti kita akan lanjutkan pada materi karena sebentar lagi ya maklum BK ini cuma sejam ya. Ya, oke. Itu kita lanjutkan dengan disbreaking karena saya tadi tidak semangat, maka saya lanjutkan dengan disbreaking biar kita cepat pulang. Kalau tidak semangat tidak balik kita ya. Penyanyiannya kalau semangat tidak balik. Terus pulang. Kita akan ada diseminasi mengenai IFP ya. Nah, tolong Mbak, itu nanti benar-benar Mbak briefing dulu bersama tim koordinator komite pembelajaran. Saya tidak mau kita berada di sini ini useless Mbak. Tidak ada sama sekali manfaatnya. Jadi benar-benar nanti sebagai narasumber buat PPT Mbak. Buat PPT-nya dan benar-benar harus sampai di mereka. Karena di setiap IFP itu semuanya untuk semua mapel kan Mbak. Nah, artinya di hari minggu keduanya Bu, di hari keduanya setiap guru seperti inilah lagi, disepin lagi, setiap guru memanfaatkan digital. Jadi harus bisa semuanya. Dan orang yang sudah maju tidak boleh maju lagi. Berikan ruang untuk yang belum maju. Jadi semua SDM itu kita buat sama rata Bu. Semuanya maju harus.
Jangan ada lagi Bapak Ibu guru kita yang tetap berada di zona nyaman, yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu keinginan saya Bapak Ibu, maju terus. Jangan hanya berada di zona nyaman Bapak Ibu. Keluarlah dari zona nyaman. Kalau kita sudah keluar dari zona nyaman, maka kita sudah PPB. Selama kita masih di zona nyaman, maka kita masih PPT Bapak Ibu. Saya berada di sini karena saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang masih di sini untuk belajar. Makasih seperti Mrs. yang udah tua, udah senior di sini, tapi tetap mau ya. Kemudian Bu Anita, Bu Nurama, Bu Reni, dan yang lain-lain yang udah senior. Bukan ini, masih mau di sini. Ya, Bapak Ibu tahu masih kecil. Harus kalau di sini. Itu ya Bapak Ibu ya.